Mungkin bagi beberapa orang setelah masa syok itu ada beberapa, tahapan yang setiap orang pasti melaluinya dengan cara yang berbeda. Nangis-nangis kayak gitu, aku bener-bener kaget dan di fase selanjutnya itu aku mengalami fase denial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang kembali di channel YouTube aku, Alvin Spear Official Channel. Kali ini aku akan sedikit sharing tentang bagaimana cara menerima PCOS sebagai salah satu bagian dari diri kita. Karena kenapa aku banyak sekali menerima curhatan dari teman-teman baik di DM maupun di WhatsApp grup yang mereka masih belum bisa menerima kenyataan bahwa PCOS telah menjadi salah satu bagian dari hidup mereka. Tapi sebelumnya, aku nggak akan bosan buat ngingetin kalian untuk terus mendukung aku untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini ke sosial media kalian supaya bisa menambah semangat aku untuk terus memberikan informasi-informasi untuk kalian seputar PCOS dan program hamil. Yang aku bilang sebelumnya, aku akan membahas tentang bagaimana cara menerima PCOS sebagai bagian dari tubuh kita. Jadi begini, aku terlebih dahulu akan menceritakan gimana perjuangan aku untuk mendapatkan self acceptance dari mulai fase-fase krusial sampai akhirnya berada di titik ini. Dan jujur itu semua tuh nggak gampang dan itu semua pasti butuh pergolakan batin, butuh perjuangan buat melewati. Dan jujur itu semua nggak gampang kalau misalkan kita nggak mau berusaha sama sekali untuk mengambil sisi positif dari polycystic ovary syndrome. Jadi self acceptance itu ada beberapa tahapan ya. Jadi tahapan pertama itu ada tahap shock, tahap shock, tahap kaget, tahap nggak menyangka sama sekali, dan aku melewati itu dengan bisa dibilang sangat buruk ya, dengan sangat buruk ya. Wajar aja gitu, siapa yang bisa menyangka kalau misalkan kita mempunyai kekurangan yang ya bisa dibilang worst lah ya buat sebagian perempuan gitu, karena ini menjadi hal yang sangat berpengaruh bagi kehidupan sosial, bagi kehidupan rumah tangga apalagi gitu kan. Jadi memang fase-fase awal ini tuh memang begitu rasanya, memang sangat membuat kita shock, sangat membuat kita wah, gak nyangka banget gitu, gak nyangka banget. Dan ada beberapa orang yang memang menanggapi ini tuh dengan berbagai cara gitu. Contohnya aku menanggapi ini dengan kayak nangis-nangis, aku stres, aku benar-benar hilang pegangan, aku benar-benar gak tahu apa yang harus aku lakukan karena aku shock berat gitu. Karena aku shock berat, aku nggak bisa nerima sama sekali dengan keadaan diri aku yang sekarang gitu. Oke, mungkin bagi beberapa orang setelah masa shock itu ada beberapa tahapan yang setiap orang pasti melaluinya dengan cara yang berbeda. Tapi aku sama seperti halnya perempuan pada umumnya gitu. Ketika aku merasakan fase shock, aku bertingkah laku seperti itu, aku nangis-nangis kayak gitu, aku bener-bener kaget. Dan di fase selanjutnya itu aku mengalami fase denial atau fase penolakan. Nah, di fase penolakan ini yang aku rasa sangat berat ya, karena mengakui diri sendiri mempunyai kekurangan itu sangat wah gitu. Kalau misalkan jarang yang bisa membuahkan sesuatu yang positif gitu.
susah gitu, sulit untuk ketika kita mengakui kekurangan gitu, kekurangan dalam tubuh kita, terlebih kekurangan ya yang berakibat penuh ke dalam aspek rumah tangga kita, itu jarang sekali bisa cepat gitu menumbuhkan rasa positif. Itu jarang banget dan hebat banget sih orang yang bisa seperti itu, dan aku sendiri jujur aku nggak bisa seperti itu. Dan di fase-fase denial ini aku sangat menolak bahwasanya aku mempunyai kekurangan. Aku tetap mengingkari bahwasanya ya aku baik-baik aja, aku enggak seperti itu kok. Bahkan aku sempat tidak mengindahkan anjuran dokter ya gitu, karena aku merasa dokter itu hanya bisa memvonis, dan aku tuh yakin kalau aku nggak seperti itu gitu ya, karena itu masa-masa denial aku gitu. Nah, berapa lama masa denial ini biasanya dijalani oleh seseorang yang tidak bisa menerima kenyataan? Itu tergantung orangnya. Jadi aku nggak bisa menyamaratakan kalau misalkan aku mengalami fase denial selama 2-3 bulan, itu nggak akan berlaku di kalian kalau misalkan nggak kalian sendiri yang men-setting itu gitu, yang mengatur itu. Dan jujur, dari beberapa orang, dari banyak orang yang curhat ke aku itu, beberapa orang mereka memang masih belum bisa menerima keadaan ini dengan lapang dada. Jadi ketika proses denial itu berlangsung, mereka ada yang menyalahkan suaminya gitu, hanya karena suaminya juga nggak mau ikut cek gitu. Jadi kesannya tidak mau salah sendiri gitu, tidak mau, ya nggak mau apa ya, bukan nggak mau salah sih, karena ini bukan kesalahan ya. Tidak mau menanggung semuanya sendirian gitu. Kalau misalkan gue nggak normal, ya lo juga harus nggak normal gitu. Karena kalau cuma gue yang nggak normal, ya gue yang makin sakit hati gitu. Kayak gitu. Nanti lama-lama gue yang dibuang gitu. Aku banyak sekali menangkap curhatan-curhatan yang seperti itu gitu. Yang ada juga yang ketika dokter itu sudah jelas-jelas hasil ini itu hasil USG, terus hasil cek lab juga sudah jelas-jelas menunjukkan kalau dia itu memiliki PCOS di tubuhnya, dia dengan alibinya itu, tapi aku nggak begini, aku jadi mengingkari semua yang ada dalam gejala polycystic ovary syndrome. Padahal aku sendiri sampai bingung gitu, ini orang mau ngapain sih gitu ya. Tapi kembali lagi, karena itu proses denial yang mungkin dia terlalu sulit gitu, terlalu sangat sulit untuk menerima. Nah, setelah melewati fase denial, biasanya seseorang akan melewati fase blaming. Artinya dia menyalahkan, baik itu menyalahkan diri sendiri maupun menyalahkan orang lain. Dan aku juga begitu gitu. Ketika aku melewati masa denial, terus aku mulai menerima, tapi menerima dengan tanda kutip, aku menerima dengan kemarahan, masih dalam angry, yang pokoknya masih dalam fase-fase krusial itu ya. Setelah masa denial, aku menerima dengan keadaan angry, dengan keadaan marah. Setelah itu bisa dipastikan aku sendiri mengalami fase blaming, fase menyalahkan. Dan karena aku membaca salah satu penyebab yang bisa menyebabkan polycystic ovary syndrome itu adalah stres gitu kan, bukan penyebab sih sebetulnya, ya salah satu gejala yang ditimbulkan lah ya. Waktu itu aku mikirnya penyebab karena memang aku belum terlalu dalam berdiskusi tentang PCOS ini. Jadi waktu itu aku menganggapnya bahwa stres itu sebagai penyebab PCOS, padahal stres itu lama-kelamaan adalah gejala yang ditimbulkan gitu karena PCOS itu. Jadi aku mulai menyalahkan kedepresian aku, karena aku pernah bilang di usia yang 20 tahun, di usia baru 20 tahun aku mengalami keguguran, dimana aku udah berusaha mati-matian gitu. Meskipun ya masih ada beberapa yang bisa dibilang kelalaian yang nyebabin aku keguguran. Ya setelah itu aku sangat-sangat depresi, aku betul-betul depresi, dan kayak aku masih belum bisa nerima kalau misalkan aku itu keguguran dan harus ditimpa kembali dengan kenyataan bahwa aku itu PCOS. Jadi ya kayak sudah jatuh tertimpa tangga lah intinya gitu. Terus juga waktu itu aku secara tidak langsung menyalahkan orang-orang di sekeliling aku yang juga mereka itu sedikit banyaknya terlibat membuat aku
depresi gitu, membuat ya memberikan tekanan gitu, entah itu di lingkungan kerja, entah itu di lingkungan rumah, atau entah itu di lingkungan perkuliahan atau apalah gitu. Pokoknya aku mulai menyalahkan inner circle aku, orang-orang terdekat aku ya, apalagi diri aku sendiri gitu. Bahkan aku pernah bilang kan gitu di video aku yang pertama, kalau misalkan aku itu udah sangat tidak terhitung menyalahkan diri aku ketika cekcok sama suami, ketika berselisih paham sesepele apapun sama suami, pasti kata-kata pokoknya kalau misalkan memang nggak mau menerima aku dengan apa adanya, karena aku sadar aku tuh nggak bisa gitu, aku belum bisa, dan aku tuh sulit gitu buat ngasih anak tuh, kalau memang itu yang jadi masalah, it's okay gitu, aku udahlah kita pisah aja, udah kita cerai aja gitu, udah aku kasihan gitu sama suami aku bener-bener nggak bisa mentolerir kalau misalkan dia nggak bahagia cuma gara-gara aku nggak punya anak, nggak bisa ngasih anak gitu. Setelah masa blaming ini kan berarti setelah melewati fase blaming berarti otomatis kita mempunyai sebuah alarm dalam tubuh kita kalau misalkan kita sudah mulai menerima kita mempunyai kekurangan, tapi masih dalam konotasi negatif penerimaannya. Ada dua tipe dari orang yang sudah melewati fase blaming ini. Ada yang dia tipenya lari ke arah positif, dia mencari pertolongan, dia mencari pertolongan ke siapapun gitu, mau itu cerita ke teman atau dia mencari informasi atau apa, intinya dia mau belajar, dia berlari ke arah positif, dan ada juga yang berlari ke arah negatif. Kalau dia berlari ke arah positif, dan banyak orang-orang yang aku temui mereka beralih ke arah positif gitu, yang mana mereka bisa melewati ini, mereka juga bisa lambat laun, oh ya aku itu punya kekurangan, aku punya keistimewaan gitu, bahkan mereka dengan senang hati mengubah kata kekurangan itu menjadi keistimewaan gitu. Nah mereka ini yang sebetulnya bisa sangat mampu gitu untuk memberikan juga gitu motivasi terhadap orang-orang yang malah berlari ke arah negatif gitu. Contohnya apa yang berlari ke arah negatif? Ya mereka selalu mengeluh dengan aku begini begini begini, dengan mengeluh dengan tidak bisa melihat sisi positif yang ada di diri mereka gitu. Malah aku sempat banget sering banget ya, bukan sempat, sering banget ketemu dengan orang-orang yang memang mereka itu karena sudah berada dalam posisi putus asa. Jadi ketika mereka curhat ke aku dan mereka minta pendapat aku, mereka minta saran, ketika aku kasih saran mereka dengan tetap bulat gitu, muter-muter di situ aja, ngeyel gitu. Pada intinya mereka nggak mau merubah itu. Dan I'm so sorry buat kalian-kalian yang pernah aku cuekin. Kalau misalkan curhat tentang PCOS itu bukan semata-mata karena aku nggak care, aku nggak peduli, dan apa yang aku omongin hanya omong kosong gitu. Tapi ya aku bisa menilai mana orang yang sudah betul-betul ngeyel, nggak mau ininya, nggak mau diajak berubah, nggak mau diajak bertransformasi bersama gitu, ya udah gitu. Dan sulit untuk merangkul orang-orang dengan yang seperti itu, sulit karena ya yang bisa merubah itu kan diri mereka sendiri gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuma bisa sebagai teman, kita cuma bisa memotivasi, sebagai teman kita cuma bisa menguatkan, kita cuma bisa mengajak. Perkara mau atau tidaknya ya terserah mereka. Dan itu yang aku bilang dari awal pas blaming itu, mereka beralih ke arah negatif gitu. Dan buat kalian sisters yang saat ini masih merasa kalian berada di dalam afirmasi negatif kalian, mau sampai kapan kalian berada dalam fase blaming, fase denial, mau sampai kapan? Itu kalian yang mengatur, bukan kita, bukan dokter, bukan suami kalian, itu kalian yang mengatur. Jadi akan ada saatnya dimana kalian betul-betul bosan dengan sesuatu yang jalan di tempat, karena kalian gak mendapatkan apa-apa gitu dari keteguhan kalian berada di jalan di tempat itu gitu. Akan ada masa dimana kalian mungkin muak dengan
ketidakberdayaan kalian gitu, dengan kurangnya ilmu dan informasi kalian. Akan ada masanya, kan aku sendiri merasakan seperti itu. Nah, dan aku mau bilang buat kalian para sisters yang sampai saat ini gak lelah, gak nyerah untuk terus belajar, untuk terus memperbaiki diri, untuk terus merubah pola hidup, merubah kebiasaan, merubah afirmasi, kalian itu hebat. Kalian mungkin gak akan mengira kalau itu adalah hal yang precious, itu hal yang sangat-sangat mengagumkan gitu. Karena kalian ngerasa aku belum punya anak, aku belum bisa membanggakan diri aku sepenuhnya gitu. Enggak, justru kalian harus berbangga, kalian harus semakin semangat, karena di luar sana banyak orang-orang yang tidak setangguh kalian, banyak orang-orang yang menyerah sebelum berperang, nggak seperti kalian gitu. Untuk kalian yang sampai saat ini baru akan menuju titik baru keluar dari fase blaming dan mulai self acceptance ke arah yang positif, apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan yang pertama adalah berdayakan dengan ilmu dan informasi. Itu yang pertama. Aku membuka beberapa, aku mencari beberapa artikel, aku mencari beberapa jurnal, bahkan aku sempat beberapa kali kontak dokterku untuk mencari informasi-informasi yang lain gitu. Beliau ada mengirimkan beberapa jurnal kedokteran yang aku pelajari, yang aku baca, dan usaha aku nggak sampai di situ. Aku lanjut menulis apa yang penting yang harus aku catat. Makanya dari mulai menstruasi sampai fase hamil itu aku catat, apalagi poin-poin penting PCOS seperti istilah-istilah, seperti efek samping obat ini itu segalanya, semuanya aku tulis, semuanya aku baca. Tiap-tiap aku ngerasa aku putus asa, aku selalu baca itu. Aku baca, oh perjuangan aku udah sampai titik ini, mau diapakan? Apakah tulisan-tulisan ini hanya akan menjadi coretan yang sia-sia, ataukah mungkin ini akan hanya jadi penghias tembok? Nggak mungkin kan gitu. Aku nggak mau hal itu terjadi, karena aku nggak mau apa yang sudah aku usahakan dari mulai fase shock, fase angry, fase denial, fase blaming, sampai ke titik ini tuh sia-sia gitu, nggak ada artinya. Kalian jangan menyia-nyiakan itu. Kalau peribahasa bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, begitu juga dengan antara kita dan PCOS. Cara mengenal PCOS adalah ya dengan memberdayakan diri kita, bukan memberdayakan PCOS, karena ya PCOS sudah letaknya seperti itu gitu, dia udah memang sifatnya seperti itu. Jadi ya kita yang harus memberdayakan diri kita supaya kita bisa mengendalikan, istilahnya deal to heal lah ya. Ini adalah salah satu step ya, salah satu langkah yang betul-betul jitu untuk mengenal PCOS, karena tak kenal maka tak sayang kan aku bilang tadi. Dengan kita mengenal PCOS, dengan kita mempelajari apa saja yang PCOS mau, apa saja yang bisa kira-kira kita berikan untuk PCOS dalam tubuh kita, itu kita bisa mengenal PCOS. Kalau kita bisa melakukan itu, maka PCOS bukan lagi musuh kita. PCOS itu akan menjadi teman kita, dan kita akan berdamai. Kita akan bisa melupakan bahwa PCOS itu adalah sebagai kekurangan. Justru kita akan bisa menganggap itu adalah keistimewaan. Yang kedua, gimana caranya supaya ilmu yang sudah kita rangkum, yang sudah kita catat, yang sudah kita hafalkan, yang sudah kita pelajari itu gak sia-sia, gak cuma jadi tempelan di tembok, gak cuma jadi coretan-coretan usang. Ya kita harus lakukan apa yang telah kita pelajari. Misalkan kita tahu, kita sudah mengetahui kalau misalkan PCOS harus makan A, B, C, D, tidak boleh makan A, B, C, D, terus harus melakukan olahraga A, B, C, D, harus berjemur, harus, pokoknya apa yang harus kita lakukan ya kita lakukan. Kita nggak boleh ada yang namanya no more questioning about it gitu. Jadi nggak boleh ada pertanyaan yang meragukan lagi tentang itu gitu. Kalau misalkan kita mau terus berusaha, mau terus mencoba. No more questioning. Nah,
yang banyak tanya dan banyak tapi ini yang biasanya menghambat diri sendiri untuk berubah. Tapi aku begini, tapi aku nggak biasa olahraga begini. Ada banyak cara menuju Roma, ada banyak jalan menuju Roma. Kalian bekerja, kalian bilang kalian nggak sanggup bikin makanan-makanan yang enak, kayak makanan enak yang sehat, sayur-mayur gitu. It's so simple, kalian tinggal beli buah, kalian bisa makan buah yang langsung digigit. Jangan menjadikan semua itu sebagai alasan, karena banyak orang yang faktanya lebih tidak punya waktu, tapi mereka bisa mengendalikan ini. Mereka bahkan bisa mengendalikan penyakit yang lebih parah, lebih ganas gitu. Nah, jadi semuanya kembali kepada kalian. Setelah kalian mempelajari, ya kalian harus melakukan gitu. No more questioning, no more insecurities. Nggak ada lagi yang namanya bargaining, tawar menawar, itu nggak ada. Kalian harus seperti itu. Karena apa? Sayanglah perjuangan kalian melewatkan fase-fase krusial kalau misalkan sudah sampai di titik ini kalian malas-malesan. Nggak bisa gitu. Yang ketiga adalah ubah mindset kita, ubah afirmasi diri kita dari negatif menjadi positif. Emang susah sih, kayak kalau guruku bilang hikmah itu sulit diraba. Ya memang benar, hikmah itu sulit diraba. Kadang kita itu selalu bisa mengambil hikmah dari kejadian ketika kejadiannya itu sudah lewat, dan ketika sudah kita merasakan sesuatu yang baru, yang melegakan gitu, imbas dari kejadian tersebut, baru kita bilang, oh mungkin ini hikmahnya ya, aku dikasih seperti ini gitu. Tapi gak ada salahnya kita untuk menstimulasi datangnya hikmah itu dari awal. Kenapa aku bilang stimulasi? Ya karena afirmasi itu salah satu stimulasi untuk diri kita kan, untuk selalu berpikir kemana afirmasi itu terarah gitu. Kalau misalkan afirmasi kita selalu negatif, ya otomatis pikiran kita akan selalu terarah ke dalam negative mind, tidak positive mind. Jadi yang kita harus ubah di sini adalah pemikiran-pemikiran negatif ke pemikiran positif. It's okay, mungkin kalian membaca PCOS agak sulit mendapatkan keturunan. PCOS nanti imbasnya kena penyakit ini, nanti ada komplikasi seperti ini. Belum lagi anxiety disorder, belum lagi banyak sekali hal-hal negatif yang kalian temukan setelah kalian mengenal PCOS. Tapi satu saja sisi positif yang kalian temukan itu bisa merubah semuanya. Contohnya apa? Sisi positifnya adalah kalian bisa mungkin berpikir seperti ini. Oh, mungkin ini adalah teguran dari Tuhan karena aku semena-mena sama tubuh yang cuma titipan. Ya tubuh kita cuma titipan kan? Ketika kita meninggal, tubuh kita miliknya tanah, bukan milik kita kan? Oke. Dan sebagai sesuatu yang dititipkan, sudah pasti kita harus menjaga. Dan ini adalah teguran karena aku tuh semena-mena sama tubuh aku dari kemarin. Aku makan ini, makan itu, makan begadang, aku terlalu hektik, terlalu ini, terlalu itu. Oh mungkin ini teguran, aku harus lebih baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, oh mungkin ini nikmat dari Tuhan ketika aku harus berjuang, bersusah payah. Ini mungkin salah satu keistimewaan dari Tuhan yang Tuhan kasih buat aku, yang gak akan pernah orang lain rasakan. Seperti itu. Kalau misalkan Ko Ernest itu ya dalam filmnya Imperfect itu mengubah insecure jadi bersyukur, itu memang betul-betul harus diwujudkan gitu. Merubah insecurity, merubah rasa minder dari adanya PCOS dalam tubuh kita harus merubahnya jadi bersyukur. Ya dengan apa? Dengan cara mencintai diri kita sendiri gitu. Terus memunculkan energi positif dari diri kalian untuk diri kalian. Kalau misalkan kalian sudah berhasil mengubah afirmasi tersebut menjadi positive mind seluruhnya, menjadi pemikiran-pemikiran yang positif seluruhnya, kalian bisa merasakan keajaiban itu datang sendiri. Percaya deh, aku gak bohong, karena aku sendiri merasakan seperti itu. Dan bukan cuma aku, banyak orang-orang yang kita sudah saling bertukar cerita dan ternyata mereka bilang seperti itu.
nggak cuma yang sudah punya anak ya, mereka yang belum berhasil, karena yang namanya kehamilan, yang namanya punya anak itu sesungguhnya hak prerogatif Tuhan, hak prerogatif Allah. Kita cuma bisa berusaha, dan dalam usaha inilah yang kita butuh afirmasi positif di baliknya gitu. Dan itu ketika kita sudah mulai menerima dengan sisi positif, kita sudah mulai bisa mencintai apa kekurangan kita, kita bisa merasakan keajaiban yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, yang kita sendiri kita nggak pernah tahu loh kalau misalkan kita bisa se-strong itu, kita bisa sekuat itu, kita nggak pernah tahu. Kayak apa ya, kita bisa ngerasain keajaiban cinta dari dalam diri kita sendiri. Oh, diri kita ini ternyata berharga. Aku nggak mau kalau misalkan diri yang sangat berharga ini sia-sia gitu. Ya kita terlalu banyak meratap, terlalu banyak mengeluh, karena waktu yang dipakai untuk meratap, waktu yang dipakai untuk mengeluh itu sama sekali nggak akan berguna buat diri kita gitu. Kayak deh, sebetulnya kalian akan merasakan kekuatan yang begitu besar untuk melakukan suatu perubahan itu dari diri kalian sendiri. Kalau misalkan kalian sudah bisa mencintai dan bisa berdamai dengan diri kalian, bisa berdamai dan bisa menerima PCOS dengan hati yang lapang. Karena apa? Kadang kita baru menyadari sesuatu itu setelah hal yang krusial terlewati. Seperti yang aku bilang tadi, hikmah itu selalu sulit diraba. Jadi kalau misalkan kalian sudah berada dalam fase ini, pastikan usaha kalian melewati fase-fase krusial sebelumnya itu tidak sia-sia. Kalian gak boleh yang namanya terlalu banyak mengeluh. Kalian gak boleh terlalu banyak atau kembali merasakan yang namanya insecure. Enggak. Manusiawi sih ketika kalian lelah, ketika kalian ingin istirahat, ketika kalian ya manusiawi, sangat manusiawi. Tapi yang tidak boleh itu adalah putus asa, berhenti berharap, itu nggak boleh sama sekali. It's okay kalau misalkan kalian butuh waktu, kalian butuh yang namanya istirahat, kalian lelah setelah perjuangan, setelah program sekian kali dan belum membuahkan hasil. It's okay buat kalian istirahat terlebih dahulu. Tapi yang gak boleh itu kalian adalah menyerah, kalian kembali insecure, kalian kembali kehilangan harapan. Jadi kesimpulan dari video ini adalah how to deal yourself with polycystic ovary syndrome. Bagaimana cara menerima kalian dengan PCOS di dalamnya adalah yang pertama, kalian harus memberdayakan diri kalian dengan ilmu dan informasi. Ingat, tak kenal maka tak sayang. Yang kedua, kalian harus melakukan apa yang kalian ketahui, apa yang telah kalian pelajari. Do what you had to do and live what you had to live. Lakukan apa yang harus kalian lakukan dan tinggalkan apa yang harus kalian tinggalkan dalam pengendalian PCOS. Yang ketiga, change your positive mind. Kalau misalkan selama ini kalian berpikiran negatif, tolong sekali ubah pemikiran kalian menjadi positif. Beri terus afirmasi positif ke dalam diri kalian bahwa kalian bisa melalui ini, kalian bisa melewati ini. You are what you think, you are what you do, and you are what you eat. Itu adalah beberapa kunci untuk bisa menerima kekurangan kalian dan mengubahnya menjadi rasa bersyukur, merubahnya menjadi rasa keistimewaan. Okay, maybe until here my video. Video kali ini aku cukupkan sampai sini. Apa yang aku sampaikan di sini bukan semata-mata aku merasa hebat karena aku udah bisa melewati ini, enggak. Aku hanya ingin berbagi. Aku hanya ingin apa yang aku rasakan juga bisa dirasakan oleh sister sekalian. Dan kurang lebihnya untuk video ini aku minta maaf. Dan jangan lupa kalian untuk selalu dukung aku dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini.
dan nyalakan tombol notifikasi untuk mengetahui video-video aku selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.